Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak keturunan dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Anak siapa? Adalah anak orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dalam berpuasa ini kita berlomba-lomba untuk mencapai derajat tertinggi tujuan puasa, yaitu bertakwa. Sebab takwa itu di samping menjamin kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat, orang yang bertakwa juga anaknya dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya akan sampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah mereka khawatir jika mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Khafu alaihim, khawatir atas kehidupan mereka. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan tutur kata yang benar. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa ketika orang bertakwa itu ingin supaya anak keturunannya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia satu, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, mengucapkan tutur kata yang benar. Itu syaratnya. Manakala seseorang sudah bertakwa dan selalu menutur ucapan kata-kata yang benar dalam hidupnya, maka menurut ayat ini, dia, anak keturunan itu, akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nisa ayat 9 ini berkaitan dengan harta warisan. Ya, baik. Yang kedua, surat Al-Kahf ayat 82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidaru, adapun tembok itu, fakana li ghulamain yatimain, adalah tembok dua orang yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah tembok itu ada harta dua orang anak yatim itu. Wa kana abuhuma salihah, dan dulu almarhum orang tua kedua anak yatim itu adalah orang saleh, artinya orang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa arada rabbuka, oleh karena itu Tuhanmu berkehendak, ayyablugha ashuddahuma, agar kedua anak yatim itu tumbuh kembang menjadi orang dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma, dan mengeluarkan hartanya dari bawah tembok itu. Rahmatan min rabbika, sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Jadi anak orang dua yatim ini dipelihara hartanya oleh Allah, dipelihara dirinya oleh Allah, agar hartanya tidak diambil orang. Ceritanya seperti ini. Ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam dalam perjalanan dalam rangka mengajari Nabi Musa alaihi salam, Nabi Khidir dan Nabi Musa tiba di suatu negeri, suatu tempat, dalam keadaan capek dan lemah. Keduanya minta dijamu oleh penduduk kampung. Tetapi penduduk kampung itu enggan memberi jamuan, tidak mau memberi jamuan. Maka Nabi Khidir alaihi salam
beristirahat, menyender di tembok itu. Tembok itu sudah condong mau rebah, mau jatuh, mau roboh. Allah memberi wahyu kepada Nabi Khidir untuk menegakkan tembok itu kembali seperti semula. Karena kalau tembok itu rubuh, harta anak yatim yang ada di bawah tembok itu akan kelihatan oleh penduduk kampung. Pasti mereka akan mengambil harta itu. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Khidir untuk menegakkan kembali tembok itu. Agar harta anak yatim yang terpendam di bawah tembok itu tidak diketahui oleh penduduk kampung. Sampai kedua anak yatim itu menjadi dewasa. Setelah dewasa, Allah berkehendak baru kedua anak yatim itu mengambil hartanya sendiri. Sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukti bahwa Allah menjaga anak